Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada video pembelajaran kali ini, saya ingin melanjutkan membahas materi pada mata pelajaran teknologi perkantoran. Bab pertama, teknologi perkantoran. Mari simak videonya. Sebelum masuk ke video pembelajaran, bisa dipersiapkan dulu untuk buku catatannya, dan nanti apabila ada materi yang dirasa belum dipahami atau yang penting ya dan belum bisa paham, nanti boleh pertanyakan langsung di kolom komentar. Mari kita ke video pembelajaran untuk video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai untuk video pembelajaran kali ini. Kita masuk ke bab yang pertama ya, tadi di pertemuan yang kedua. Judulnya adalah pengaruh perkembangan teknologi perkantoran pada kelas 10 OTKP SMK Negeri 6 Surakarta. Mari kita mulai. Nah, sedikit pengantar bahwa memang kita belajar untuk mata pelajaran teknologi perkantoran ini dari awal dulu ya. Yang pada video sebelumnya kan kita sudah tahu untuk asal muasalnya ya, kenapa kita belajar ini, dan pada waktu sekarang itu berguna untuk apa, serta pengaruhnya yang akan kita dapatkan atau kita bisa memberikan ilmu kita ya. Jadi kita bisa menggunakan teknologi pada perkembangan zaman sekarang. Nah, jadi ini untuk pelajaran kita yang teknologi ini kita sudah belajar tentang apa pentingnya di masa lalu dan pada masa sekarang kita pelajari, dan nanti manfaatnya untuk ke depan. Maka di sini ada judulnya adalah pengaruh perkembangan teknologi perkantoran. Selanjutnya, nah, kalau berbicara tentang pengaruh, pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, pada perkembangan teknologi perkantoran itu juga ada dampak tersebut. Ada dampak manfaat, ada dampak yang negatifnya atau positif dan buruknya. Nah, kita bahas yang baiknya dulu ya. Yang pertama, manfaat terhadap ketenaga kerjaan antara lain. Ada peningkatan mutu tenaga kerja. Nah, ini jelas. Jadi kalau kita menguasai teknologi, maka otomatis nanti mutu kita itu akan bertambah. Jadi kita menjadi lebih berharga istilahnya ya, punya nilai lebih gitu loh. Karena kita fokusnya pada perkembangan teknologi secara umum, maka di sini atau subjeknya ya atau orangnya itu tenaga kerja gitu. Lalu yang nomor 2 atau yang poin B, meningkatkan kegairahan dan kedisiplinan kerja. Kalau ya ini jadi maksudnya adalah kalau alatnya bagus, tidak jadul ya, penggunaannya mudah, terus hasilnya baik, itu nanti akan berpengaruh kepada meningkatnya semangat atau motivasi ya, dan disiplin kerja. Berangkat pagi sesuai jadwal, pulang sesuai jadwal, itu karena memang ada rasa senang karena kantornya itu memiliki teknologi yang baru, jadi senang. Lalu yang nomor 3 atau poin 3 adalah meningkatkan penghasilan bagi tenaga kerja. Nah, kalau ini maksudnya adalah kalau dulu mungkin bekerjanya sulit, jadi sering capek. Akibat dari kelelahan karena bekerja, itu kan kita menjadi butuh biaya untuk merawat diri. Mungkin harus beli multivitamin biar tidak cepat lelah. Lalu mungkin yang dulunya
mudah tidak pakai kacamata karena pekerjaannya berat, jadi pakai kacamata itu kan mengurangi pendapatan. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi, pekerjaan kita semakin mudah, maka otomatis usaha kita untuk bekerja itu menjadi sedikit dan hasil yang kita capai itu menjadi optimal. Tidak ada biaya yang ditambah untuk tenaga kerja untuk kita pribadi, ya untuk kesalahan kita, maka uangnya akan lebih banyak kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Jadi seperti itu maksudnya untuk pembahasan ini. Ada juga seorang pegawai itu memiliki usaha sambilan. Nah, sekarang kan zamannya sudah Internet of Things ya, jadi semuanya itu bisa dilakukan di internet. Jadi kita bisa berjualan di sana sembari kita bekerja di sebuah perusahaan. Itu boleh saja dan itu sangat mungkin terjadi dengan adanya perkembangan teknologi. Lalu yang poin keempat, meringankan tenaga kerja dan pegawai lain tadi ya. Kalau tenaganya lebih sedikit tapi hasilnya bagus atau baik, itu nanti akan berpengaruh pada meningkatnya penghasilan karena kita tidak perlu membeli alat olahraga atau alat untuk kebugaran kita karena kita sudah sehat ya saat bekerja ataupun pulang bekerja. Oke, sampai sini paham ya untuk pengaruh manfaat terhadap pekerjaan dari perkembangan teknologi perkantoran. Selanjutnya, yang kedua, manfaat terhadap prosedur kerja antara lain. 1 atau A, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Jelas. Jadi menjadi lebih mudah, otomatis pekerjaannya lebih cepat selesai. Yang kedua atau yang B, menyederhanakan prosedur kerja atau memperpendek mata rantai penyelesaian pekerjaan. Jadi kalau kita menggunakan teknologi itu beberapa pekerjaan yang lama atau proses pekerjaan yang lama itu hilang ya. Seperti contoh kalau di sebuah pabrik ya, di sebuah pabrik seumpama pabrik pembuatan kain. Nah, kalau dulu kan mungkin untuk proses menjahitnya itu menggunakan tangan. Kan jadi apa itu namanya menggunakan tangan kan otomatis lama. Nah, sekarang sudah ada mesin jahit, jadi tinggal satu orang menjadi operator alat dan langsung sudah bisa bekerja secara bareng-bareng, jadi lebih meningkat mata rantai selesainya pekerjaan. Yang ketiga atau yang poin C, memperlancar pekerjaan. Ini jelas ya, karena lebih mudah, sederhana pekerjaannya jadi lebih lancar. Yang keempat, mempermudah penyelesaian pekerjaan. Ini untuk yang manfaat terhadap prosedur kerja. Sampai sini paham ya? Ini mudah sekali dipahami. Jadi tinggal perhatikan videonya saja. Yang ketiga, pengaruh perkembangan teknologi perkantoran terhadap hasil kerja. Nah, yang tadi tenaga kerja yang nomor 1, yang kedua tadi prosedur kerja, sekarang yang ketiga adalah manfaat hasil kerja. Sekarang hasilnya atau produknya. Yang pertama, meningkatkan mutu hasil pekerjaan kantor. Nah, kalau teknologinya bagus, otomatis mutunya akan naik. Seperti contoh di percetakan. Dulu nyablonnya kan pakai alat sabun sederhana itu toh, masih selain ngudak catnya ya toh, terus masih apa itu namanya mengatur kainnya, terus dipres, terus dicat pakai manual tangan. Itu kan dicap pakai tangan manual itu kan lama dan hasilnya juga kadang tidak bagus dan tidak sama ya toh. Kadang hasilnya kok A dengan B itu berbeda karena memang kemampuan tangan itu ada yang berbeda gitu lah, berbeda. Nah, kalau menggunakan teknologi, satu cetak kain
itu mau 500 pun tetap nanti hasilnya sama selama pengaturan untuk alatnya berfungsi dengan baik. Seperti itu. Lebih hasilnya dan juga nanti hasilnya kan sama dan bagus-bagus biasanya yang di alatnya itu. Selanjutnya yang kedua, mempertimbangkan jumlah hasil pekerjaan. Mempertinggi jumlah hasil pekerjaan. Jelas ya, kalau punya alat, kalau punya mesin lebih cepat lagi. Biasanya kalau konveksi itu membuat, kalau yang dulu ya masih manual itu paling satu hari 10, 20 baju atau 50 baju. Nah, tapi dengan menggunakan alat atau mesin teknologi, jadi satu hari itu bisa sampai 500 bahkan 1000 suku pieces baju atau kain itu ya. Lalu yang ketiga, memenuhi standar mutu tertentu. Nah ini karena kita tadi kan mutu hasil toh, sekarang standarnya. Jadi ada beberapa standar yang diberikan oleh perusahaan. Contoh kalau tadi kita ambilnya yang kain berarti standarnya ini harusnya warnanya sangat cerah. Ini gambarnya harus terlihat dan harus bersih dan harus sama. Nah, itu kalau menggunakan mesin akan lebih mudah dan akan lebih memenuhi standar mutu yang ditentukan oleh perusahaan. Yang keempat, memperoleh keseragaman bentuk, ukuran, dan jenis hasil pekerjaan kantor. Nah, ini yang keempat tadi ya. Pasti seragam kalau menggunakan alat selama alatnya tidak rusak. Kalau mencetaknya gambar mau pemandangan semua, dan itu hasilnya pasti sama seragam, baik itu bentuk, ukuran, dan jenis hasil pekerjaan kantornya. Nah, kalau pekerjaan kantor mungkin kalau masalah kantor mungkin mencetak ya, jadi kalau menggunakan printer itu nanti kalau di copy berapapun hasilnya tetap sama dengan asalnya atau yang pertama yang dibuat di komputer itu pasti hasilnya akan sama. Oke ya, dari ketiga ini apakah nanti masih bingung, nanti boleh ditanyakan ke Pak Singgi. Kalau untuk yang siswa-siswa Pak Singgi nanti bisa langsung jawab Pak Singgi atau menulis di kolom komentar ya kalau kalian memang ada pertanyaan gitu. Sekarang yang ke dampak negatif. Lah, kalau ketiga tadi adalah dampak positif, ya toh, mulai dari tenaga kerjanya berdampak seperti apa, lalu prosedur kerjanya seperti apa dampaknya, yang baik-baik, lalu terhadap hasil kerjanya bagaimana. Kan yang baik-baik. Sekarang yang dampak negatifnya dari perkembangan teknologi perkantoran. Yang pertama adalah menambah pengangguran. Tadi ya, karena mesin digunakan otomatis keahlian manusia tergeser atau berkurang. Nah, dampak pada apa? Menambahnya pengangguran. Terus yang kedua, sulit mencari pegawai sesuai kualifikasi pekerjaan. Nah, yang dimaksud ini adalah kadang dengan munculnya teknologi baru, maka perusahaan membutuhkan kualifikasi pegawai yang sesuai untuk menjalankan alat tersebut. Dan karena mungkin untuk perguruan tinggi atau untuk sekolah vokasi itu belum ada atau belum ada yang sesuai, akhirnya ya kekosongan, ketimpangan antara alat yang sudah ada tapi tidak ada penggunanya atau tidak ada operator atau tidak ada adminnya. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi sebuah dampak negatif atau menjadi peluang bagi kalian. Kalau kalian rajin cari informasi di internet, di buku, di teman-teman ya, terus kalian juga mau mencoba, itu bisa jadi kalian walaupun tidak tidak lulusan tentang jurusan desain, tapi kamu bisa desain dan kamu mau belajar lagi, ya itu menjadi tantangan kalian, jadi peluang kalian gitu. Lalu yang ketiga, ketergantungan pada alat, mematikan imajinasi dan kreativitas. Ini jelas ya, kalau semuanya menggunakan alat
kita manusia hanya sebagai penggunanya saja, kan tidak bisa untuk berkreativitas ya, atau tidak bisa membuat imajinasi. Semakin canggih alat yang dimiliki oleh seorang atau seseorang, maka semakin dia sedikit imajinasinya, karena semuanya tinggal dibuka lewat HP gitu. Dan kreativitasnya juga akan berkurang. Lalu yang nomor 4 adalah menimbulkan kegaduhan. Nah ini, jadi maksud menimbulkan kegaduhan itu karena kan contohnya dalam pabrik. Nah, pabrik itu kan masih berisik, mesinnya besar-besar, itu seperti gaduh sekali, atau disebut dengan polusi suara. Itu adalah untuk mesin-mesin besar ya. Jadi gaduh itu bukan padu ya, bukan jutaan enggak, tapi gaduh karena suara mesin. Semakin mesinnya besar, maka semakin besar juga suara yang dihasilkan gitu. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah penggunaan peralatan penunjang mesin utama yang menimbulkan penambahan biaya. Nah, ini menjadi pro dan kontra juga ya, karena kalau memang punya mesin utama, otomatis kan nanti juga mengurangi dari pegawai. Nah, uang pegawai ini bisa digunakan untuk biaya-biaya pendukung mesin utama sebenarnya. Nah, di sini mungkin konteksnya adalah kalau kita tidak mengurangi pekerjaan, kita nambah mesin, maka akan menimbulkan penambahan biaya. Misal pasti minimal listrik, atau bisa listrik, bisa juga nanti bahan bakar biasanya. Kalau mesin masih pakai oli, atau kalau komputer mungkin ada hard disk, ada flash disk, maksudnya ada flash disk ya, terus ada speaker dan lain sebagainya, itu akan menambah biaya itu ya. Oke. Nah, untuk video pembahasan kali ini cukup sampai yang dampak negatif perkembangan teknologi perkantoran. Dan nanti apabila ada siswa yang ingin bertanya, silakan bertanya kepada Pak Singgi, bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk tetap semangat, tetap sehat, dan tetap rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.